Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahidi Rahman, penyuluh perikanan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali berbagi informasi seputar dunia perikanan. Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah mengenai penggunaan hormon untuk mempercepat pemijahan ikan. Baiklah sobat perikanan, tidak memperpanjang waktu, simak tayangan berikut ini. Bagi pelaku usaha pembenihan ikan, penggunaan hormon untuk mempercepat proses pemijahan indukan ikan sudah tak asing lagi. Ada yang menggunakan hormon pabrikan yang setelah dibeli dapat langsung diaplikasikan pada induk ikan, dan ada pula yang ingin ekonomis dengan membuat hormon serupa dengan cara meraciknya dari kelenjar hipofisa yang ada di kepala ikan. Baiklah sobat perikanan, hormon pabrikan yang biasa digunakan untuk mempercepat proses pemijahan adalah opaprim. Opaprim adalah cairan hormon yang jika disuntikkan ke tubuh induk ikan yang matang gonat dapat memberikan efek secara biologis. Indukan betina akan terangsang melepaskan telur dan indukan jantan akan terangsang untuk membuahinya dengan sperma. Hanya saja, keberadaan opaprim saat ini sudah mulai sulit didapatkan dan harganya pun terus naik mencapai harga 300 ribuan. Sebagai gantinya, pembudidaya sudah banyak yang menggunakan kelenjar hipofisa, di mana efeknya juga sama dengan opaprim. Kelenjar hipofisa yang merupakan kelenjar pituitari yang terdapat di bawah otak ikan, apabila diolah dan disuntikkan ke tubuh induk ikan jantan dan induk ikan betina yang matang gonat, efeknya dapat merangsang ikan untuk kawin atau memijah. Dalam video ini sobat perikanan, saya akan memberikan visualisasi mengenai cara mendapatkan kelenjar hipofisa dan cara mengaplikasikan opaprim pada induk ikan betok yang matang gonat. Sobat perikanan, hipofisasi merupakan salah satu teknik untuk mempercepat pemijahan ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa pada induk ikan yang akan dipijahkan. Kelenjar hipofisa ini dapat bertahan selama 2 tahun asal secara pengawetannya dilakukan dengan benar. Untuk pengambilan kelenjar hipofisa pada kepala ikan, diperlukan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, pisau yang tajam atau golok, baskom, pinset, benda runcing seperti sedotan, tisu, kapas, botol kecil warna gelap atau merah, kertas label, dan timbangan. Sedangkan untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah ikan mas yang sudah matang gonat, alkohol 70%, alkohol 96%, dan aseton. Untuk cara pengambilan kelenjar hipofisa tersebut sobat perikanan, dapat Anda simak pada video berikut ini. Langkah yang pertama, potong kepala ikan mas persis di belakang tutup insang. Gunakan pisau yang tajam agar proses pemotongannya dapat lebih mudah dilakukan. Setelah itu, dirikan kepala ikan mas dalam baskom, lalu lakukan pemotongan kedua dari batas rongga hidung sampai ke bawah. Setelah bagian kepala terbuka, bersihkan sisa-sisa darah yang menempel dengan menggunakan tisu secara perlahan.
Ambil pinset dan gunakan untuk mengeluarkan bagian-bagian yang menutupi kelenjar hipofisa agar kelenjar hipofisa dapat dilihat dan mudah diambil. Selanjutnya, ambil sedotan dan lakukan pengambilan kelenjar hipofisa secara hati-hati. Setelah kita mendapatkan kelenjar hipofisa, maka langkah selanjutnya dapat berupa penyimpanan dan pengawetan atau diproses lebih lanjut untuk dijadikan bahan injeksi pengganti opaprim. Baiklah sobat perikanan, ikan yang akan dijadikan donor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ikan mas atau ikan lele yang telah matang gonat dan berumur minimal 12 bulan. Yang kedua, berat ikan yang dijadikan donor harus sama dengan berat induk yang akan disuntik atau dipijahkan. Dan yang ketiga, jika menggunakan ikan mas sebagai ikan donor, pastikan ikan mas tersebut telah beristirahat kurang lebih 2 bulan sejak masa kawin terakhirnya. Adapun cara mengawetkan kelenjar hipofisa dapat menggunakan metode basah dan dapat pula menggunakan metode kering. Untuk metode basah, yaitu menggunakan alkohol absolut atau etanol. Caranya, kelenjar hipofisa dimasukkan ke dalam botol film atau botol berwarna merah atau gelap. Lalu, diberi alkohol 70% secukupnya dan diganti setiap 8 jam selama 24 jam. Setelah itu, kelenjar hipofisa disimpan dalam alkohol berkadar 96%. Simpan dalam suhu kamar dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Jangan lupa, pada botol tempat penyimpanan diberi label. Label tersebut ditulis bobot ikan donor dan tanggal penyimpanannya. Tujuannya untuk mempermudah kita memperhitungkan dosis apabila kita mau menyuntik ikan yang akan kita pijahkan. Kedua adalah menggunakan metode kering. Metode ini menggunakan aseton. Kelenjar hipofisa dimasukkan ke dalam botol film, lalu direndam dalam larutan aseton selama 8-12 jam. Setelah itu, diuapkan hingga kering, lalu disimpan dalam botol film atau botol berwarna gelap. Disimpan pada suhu kamar dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Bentuk botol film atau botol gelap yang digunakan untuk penyimpanan kelenjar hipofisa contohnya seperti gambar pada tayangan video ini. Sementara bentuk pencatatannya pada label botol penyimpanan terdiri dari informasi mengenai jenis ikan donor, tanggal penyimpanan, dan bobot ikan donor. Sementara untuk proses pembuatan kelenjar hipofisa,
Selanjutnya dapat disimak pada video lanjutan berikut ini. Pertama-tama, ambil kelenjar hipofisa lalu siram dengan Aquades untuk menghilangkan pengaruh alkohol. Dalam video ini, kelenjar hipofisa yang digunakan bukan hasil dari pengawetan, namun penggunaan langsung setelah proses pengambilan dari ikan donor. Karena itu, tidak ada proses penyiraman. Selanjutnya, masukkan kelenjar hipofisa tersebut ke dalam lesung penggerus. Lalu tambahkan Aquades sebanyak 1-1,5 cc, lalu digerus sampai hancur. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tabung reaksi diputar dengan alat sentrifugal, baik yang manual atau yang elektrik selama 10-15 menit. Setelah itu, diamkan sejenak agar cairan bening dari jaringan ekstraknya terpisah, dan biasanya ekstraknya akan mengendap pada bagian bawah tabung reaksi. Sedot bagian cairan yang bening dengan menggunakan jarum suntik atau spuit. Selanjutnya, cairan tersebut disuntikkan pada ikan yang akan dipijahkan. Sobat perikanan, memasuki topik selanjutnya yaitu aplikasi Opaprim. Opaprim yang disuntikkan ke tubuh induk ikan betok memiliki tujuan yang sama dengan hipofisa, yaitu memberikan efek biologis agar indukan ikan betina terangsang melepaskan telur dan indukan jantan terangsang untuk membuahinya dengan sperma. Lebih jelasnya, simak video berikut ini. Penyuntikan hormon Opaprim mempertimbangkan berat dari calon indukan ikan betok. Dosisnya sekitar 0,1 cc per indukan. Opaprim yang masuk ke tubuh indukan ikan betok adalah Opaprim yang telah diencerkan dengan air steril. Setelah dosis dan indukan siap, maka penyuntikan ikan betok dapat dilakukan, di mana bagian tubuh yang dianjurkan untuk penyuntikan adalah bagian otot punggung ikan. Untuk mendapatkan indukan ikan betok yang siap untuk dipijahkan, ada beberapa syarat yang mesti diperhatikan agar risiko kegagalan dapat dihindarkan. Syarat indukan betok yang pertama, dilihat dari kondisi fisik tubuh ikan. Ikan betok yang dapat dijadikan induk idealnya memiliki tubuh yang terlihat segar, tidak cacat, dan gerakannya lincah. Sementara syarat yang kedua, jika dilihat dari segi ukuran, induk ikan betok betina yang ideal untuk dipijahkan adalah yang berukuran di atas 90 gram, sedangkan untuk indukan jantan berukuran di atas 30 gram. Syarat indukan ikan betok yang ketiga, jantan sudah mengeluarkan sperma saat diurut dan betina mengeluarkan telur dalam jumlah yang cukup banyak. Apabila indukan tersebut dihasilkan dari hasil budidaya, maka umur induk ikan betok yang baik adalah yang berumur lebih dari 10 bulan dan pertumbuhannya cepat. Sebelum dilakukan penyuntikan, induk jantan dan induk betina diinkubasi dalam wadah yang berbeda agar memudahkan dalam proses penyuntikan. Perbandingan jumlah indukan ikan betok yang akan dipijahkan adalah 1 ekor induk betina dan 2 ekor induk jantan. Cara penyuntikan ikan betok
adalah dengan memegang ikan betok di bagian kepala dan perutnya dan membiarkan bagian punggung terbuka untuk tempat jarum injeksi dimasukkan. Lakukan penyuntikan ikan betok dengan memasukkan jarum di sela-sela sisik ikan betok dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Setelah jarum masuk ke dalam punggung ikan betok, masukkan 0,1 cc cairan opaprim yang sudah diencerkan. Lalu tarik jarum dan elus lembut bekas lubang suntikan agar cairan opaprim tidak keluar. Lakukan hal tersebut pada induk-induk ikan betok yang lainnya. Setelah penyuntikan selesai, pastikan induk ikan betok yang telah disuntik digabung dalam satu baskom dengan jumlah betina dan jantan perbandingannya 1:2. Boleh 2 betina 4 jantan atau 3 betina 6 jantan. Letakkan baskom di tempat yang tenang dan tutupi bagian atasnya agar situasi dalam baskom menjadi gelap dan proses pemijahan dapat segera berlangsung. Jika penyuntikan dilakukan pada sore hari, biasanya pemijahan akan berlangsung pada malam hari dan esok paginya sudah dapat ditemukan telur-telur ikan betok yang telah dibuahi. Baiklah Sobat Perikanan, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Perikanan dimanapun berada. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya.